Part 29. Sementara itu di ruang kerja Dion, "Maaf Naira, aku tadi bersikap arogan dan mengancammu. Aku tidak ingin kau keluar dari kafeku, lebih tepatnya lagi, aku tidak ingin kehilanganmu," gumam Dion. Perusahaan Kenzo. "Jim, malam ini apa masih ada pertemuan?" tanya Kenzo pada sahabat sekaligus asisten pribadinya. "Malam ini kita ada pertemuan dengan perusahaan Jeko. Kau atur ulang jadwalnya," perintah Kenzo. "Tapi Tuan, kita sudah mengatur pertemuan dengan perusahaan Jeko dari seminggu yang lalu. Kau atur ulang jadwal pertemuannya, atau kau batalkan saja. Aku harus pergi ke suatu tempat," Kenzo berbicara dengan tegas. "Baik Tuan." Jimmy tidak bisa menolak perintah tuannya. "Pasti ingin pergi ke tempat Nyonya Naira," gumam Jimmy dalam hati. Jimmy yang sangat mengenal Tuan Kenzo sudah dapat menebak kemana tuannya itu akan pergi. Setelah pulang kerja, Naira berjalan keluar kafe menuju tempat biasa. Dia menunggu taksi bersama Novi. Tapi hari ini Naira berjalan sendirian karena Novi sedang lembur kerja. "Tin, tin." Suara klakson mobil terdengar dari arah belakang. Naira yang terkejut langsung menolehkan kepalanya, menatap mobil yang berhenti di sampainya. Dilihatnya Pak Dion keluar dari dalam mobil. "Naira, ayo aku antar pulang." Dion membuka pintu mobilnya mempersilakan Naira untuk masuk. Terima kasih Pak, aku naik taksi saja," tolak Naira dengan sopan. "Ayolah masuk, ada yang ingin aku bicarakan denganmu," pinta Dion. "Bicara apa Pak? Di sini saja. Ini hal penting, tidak bisa bicarakan di sini. Jadi ikutlah denganku." Dion benar-benar memohon pada Naira. Naira yang sebenarnya masih kesal pada Dion, akhirnya mau tidak mau ikut masuk ke dalam mobilnya. Naira berusaha bersikap jujur. Dion yang mendengar kejujuran Naira hanya tersenyum kecil. "Aku minta maaf jika membuatmu kesal. Aku melakukan semua itu karena aku ingin profesional dalam pekerjaan." Dion kembali menatap Naira tanpa mengalihkan konsentrasinya dalam menyetir. "Iya Dion, aku paham. Nay, kita mampir ke kafe dekat teman ya. Ada yang ingin aku bicarakan padamu." "Ingin bicara apa? Kenapa tidak di sini saja?" "Nanti aku jelaskan. Sekalian aku ingin mentraktirmu." Dion tersenyum pada Naira. "Bener nih, mau traktir aku?" tanya Naira dengan tersenyum manis. "Tentu saja." Dion mengacak-acak rambut Naira dengan gemas. "Kau boleh pesan makanan dan minuman yang kau inginkan." "Asik." Naira tertawa bahagia. Bisa tidak? Traktirannya bayarin uang denda aku yang 10 kali lipat itu," tanya Naira dengan tersenyum lebar. "Naira." Dion pura-pura marah pada Naira. "Aku hanya bercanda kok." Naira terkekeh. Setelah beberapa menit, mobil yang mereka tumpangi telah sampai di sebuah kafe yang terletak dekat teman kota. Naira dan Dion memasuki kafe, lalu duduk di kursi yang berhadapan ke arah taman. "Oh iya, tadi ingin bicara apa?" tanya Naira setelah mereka memesan makanan. "Nanti saja setelah kita makan." Dion masih gugup untuk mengatakannya. Makanya ia sengaja mengulur waktu. "Oke," jawab Naira. Tak lama kemudian makanan dan minuman yang dipesan oleh mereka datang. Naira makan dengan sangat lahap karena sedari tadi perutnya sudah sangat lapar. Flashback on. Beberapa menit sebelumnya, Kenzo yang sudah berada di dalam mobil bersama Jimmy mengambil kotak yang berisi ponsel keluaran terbaru dari perusahaan miliknya. "Tuan, bukankah itu ponsel yang kemarin? Aku kira sudah diberikan pada Nyonya Naira." "Aku tidak pernah mengatakan ponsel ini untuk Naira," Kenzo berkata dengan ketus. "Kalau begitu, ponsel itu untuk Nyonya Angel," goda Jimmy. "Jim, kau mau mati ya?" hardik Kenzo. Jimmy hanya tertawa kecil mendengar ancaman dari tuannya. Mobil yang ditumpangi oleh Kenzo
sudah berhenti tidak jauh dari kafe Black White. Kenzo menatap Naira keluar dari tempat kerjanya dan tanpa terasa sebuah senyum tersungging di bibirnya. Namun senyuman itu langsung menghilang saat ia melihat Naira masuk ke dalam mobil seorang pria. Jimmy yang paham akan situasi tersebut memberi perintah pada supir untuk mengikuti mobil yang membawa Nyonya Naira. Dan beberapa menit kemudian, mobil yang mereka tumpangi sudah berada di sebuah kafe. "Tuan, kau masih ingatkan dengan pria itu?" Pria yang mengantar Nyonya Naira pulang tempo hari. "Namanya Dion. Dia..." "Aku tahu." Kenzo memotong perkataan Jimmy. "Pak Dion selama ini sering mengantar Nyonya Naira pulang. Dari Nyonya Naira sebelum menikah dan sampai sekarang." Jimmy menerangkan pada Tuan Kenzo. "Dan sepertinya Pak Dion memiliki perhatian lebih pada Nyonya Naira." Jimmy berbicara dengan sangat hati-hati, karena tidak ingin membuat Tuan Kenzo marah. Kenzo yang mendengar semua penjelasan dari Jimmy hanya diam saja dengan ekspresi datar di wajahnya. Tatapannya masih tertuju pada Naira dan Dion yang terlihat dari dalam mobilnya. "Jim, kau tahu apa yang harus kau lakukan?" Kenzo berkata dengan sangat tegas. "Baik, Tuan." Jimmy keluar dari dalam mobil menuju ke tempat duduk Nyonya Naira. Flashback off. "Jadi apa yang ingin kau katakan?" tanya Naira dengan mulut yang penuh oleh makanan. "Naira, aku mencintaimu. Maukah kau?" Naira tersedak makanan. "Nay, kau tidak apa-apa kan?" Dion mengambil air minum untuk Naira. Aku tidak apa-apa." Naira meminum air yang tadi diberikan oleh Dion. Untuk perkataan tadi, jadi maukah kau menjadi kekasihku?" Dion menatap intens wajah Naira. Yang tadi itu seriusan? Aku kira kau sedang bercanda." Naira berusaha untuk tersenyum. Bagaimana ini? Kenapa Dion tiba-tiba mengatakan cinta padaku? Andai dari dulu Dion mengatakan cintanya padaku, pasti dengan senang hati aku menerimanya. Tapi sekarang, gumam Naira dalam hati. "Tentu saja aku serius. Aku baru menyadari kalau ternyata aku mencintaimu dan tidak ingin kehilangan dirimu. Jadi kau mau kan menjadi kekasihku?" Aku... Naira bingung harus menjawab apa. "Selamat malam, Nyonya." Suara seorang pria dari arah belakang membuat Naira dan Dion terkejut. Mulut Naira bahkan sampai menganga lebar saat mengetahui siapa yang menyapa dirinya. "Dah, ini orang tiba-tiba muncul. Jangan-jangan beruang kutub juga ada di sini." Gumam Naira, kepalanya menengok ke kanan dan ke kiri mencari sosok Tuan Kenzo. "Maaf, Anda siapa?" tanya Dion pada pria yang berpakaian setelan jas hitam yang berdiri di samping Naira. Jimmy hanya menoleh sesaat ke arah Dion tanpa menjawab pertanyaan pria itu. Tatapan matanya menatap Nyonya Naira. "Nyonya, Anda sudah ditunggu Tuan di mobil." "Tuh kan benar, beruang kutub ada di sini," gerutu Naira. Jimmy yang mendengar perkataan Nyonya Naira yang menyebut Tuan Kenzo dengan sebutan beruang kutub hanya bisa menahan tawanya. "Beruang kutub? Di sini ada beruang kutub?" tanya Dion dengan wajah yang bingung. Tidak ada. Tadi aku... Itu... Sudahlah. Nanti aku jelaskan kepadamu. Sekarang aku harus pulang." Naira mengambil tasnya berdiri hendak meninggalkan tempat itu. "Tunggu dulu, Nay. Kenapa tidak tiba-tiba kau pulang? Kalau mau pulang, biar aku yang antar." Dion menahan tangan Naira. "Dion, aku..." "Tuan, tolong lepaskan tangan Nyonya Naira." Jimmy berkata dengan suara yang tegas. Dia tidak ingin tuannya melihat Dion memegang tangan Nyonya Naira. "Kau ini siapa? Tiba-tiba datang menyuruh Naira pulang." Dion mendekat ke arah pria yang sudah merusak suasana di antara dirinya dan juga Naira. "Dion, nanti aku jelaskan. Sekarang aku harus pulang." Naira berjalan meninggalkan Dion. "Tapi Naira..." Dion berusaha mengejar Naira.
Namun langkah kakinya dicegat oleh pria itu. Sebaiknya Anda jangan membuat masalah, Tuan. Jimmy kemudian berjalan mengikuti Nyonya Naira. Hei, tunggu! Dion yang masih tidak terima hendak menyusul Naira dan pria itu. Tapi langkahnya terhenti saat ada beberapa orang berjas hitam mengelilinginya. Tuan, sebaiknya Anda tidak membuat masalah, ucap salah satu pria berjas hitam itu. Dion yang memahami situasinya yang tidak menguntungkan karena hanya seorang diri, hanya bisa dia melihat Naira pergi bersama pria yang menurutnya aneh. Siapa pria itu? Dan ada hubungan apa antara Naira dan pria-pria ini? Dion berharap Naira akan menjelaskan semuanya kepada